Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan UAS mengenai deteksi dan juga klasifikasi kendaraan ringan dan berat untuk jalan tol menggunakan CNN. Anggota kelompok kami yaitu ada Hilman Fatoni dan juga saya Diva Ahmad Maulana. Yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu latar belakang, tujuan penelitian, landasan teori, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu peningkatan volume kendaraan di jalan raya menuntut manajemen lalu lintas yang lebih efisien dan aman. Sistem jalan tol memerlukan kemampuan deteksi dan klasifikasi kendaraan untuk optimasi tarif, pengawasan, dan juga analisis lalu lintas. Convolutional Neural Network atau CNN menawarkan solusi efektif untuk pemrosesan gambar. Meskipun CNN telah berhasil dalam berbagai aplikasi, penelitian ini berfokus pada mengembangkan model CNN untuk mendeteksi dan juga mengklasifikasikan kendaraan ringan dan berat, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sistem manajemen jalan tol dan mendukung transportasi yang cerdas. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan sistem deteksi dan klasifikasi kendaraan ringan dan berat menggunakan CNN dengan data gambar dari web scraping. Tujuan yang lain yaitu memberikan kontribusi signifikan dalam transportasi cerdas dengan memanfaatkan teknologi CNN untuk optimasi tarif jalan tol, pengawasan lalu lintas, dan juga analisa pola lalu lintas secara lebih efektif. Landasan teori. Di sini pertama ada jalan tol. Jalan tol merupakan jalur transportasi umum yang memungut biaya tol dari penggunaannya yang fungsinya sebagai alternatif bagi jalanan umum yang telah ada sebelumnya. Pengelolaan jalan tol dilakukan dengan maksud untuk mempercepat pengembangan jaringan jalan, di mana sebagian atau seluruh pendanaannya berasal dari pembayaran tol oleh pengguna, sehingga meringankan beban pemerintah. Pengelolaan jalan tol bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam layanan distribusi dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi serta perencanaan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana induk jaringan jalan. Selanjutnya ada deteksi kendaraan. Deteksi kendaraan adalah proses mengidentifikasi dan juga menemukan kendaraan dalam citra ataupun video. Tujuannya deteksi kendaraan itu untuk mengenali posisi dan juga keberadaan kendaraan dalam suatu frame yang manfaatnya untuk pengawasan lalu lintas, manajemen jalan tol, maupun sistem transportasi cerdas. Teknologi deteksi kendaraan menggunakan berbagai metode pemrosesan citra, termasuk latar belakang pengurangan, deteksi tepi, serta Convolutional Neural Network atau CNN, yang merupakan metode modern berbasis jaringan syaraf tiruan. Oke, selanjutnya ada klasifikasi kendaraan. Klasifikasi kendaraan adalah proses pengkategorian jenis kendaraan berdasarkan karakteristik visualnya ke dalam beberapa kelas, seperti kendaraan ringan dan berat. Tujuan utama dari klasifikasi ini adalah untuk mengenali jenis kendaraan yang melintas di jalan raya, yang dapat digunakan untuk analisis lalu lintas, penagihan tol elektronik, dan pengelolaan parkir. Teknik klasifikasi kendaraan sering memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin yang melakukan pelatihan pada dataset yang berisi gawat kendaraan kendaraan dengan metode yang sesuai. Contohnya kendaraan ringan di sini kendaraan seperti kendaraan sedan ya, mobil-mobil pribadi, dan juga di sini ada kendaraan berat seperti truk, ada juga bis. Selanjutnya convolutional network atau kita sebut CNN adalah sebuah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk memproses data dalam bentuk grid seperti gambar. CNN terdiri dari beberapa lapisan termasuk lapisan konvolusi, pooling, dan fully connected yang bekerja bersama untuk mengekstrak fitur dari gambar input dan melakukan sebuah klasifikasi. Lapisan konvolusi bertugas melakukan operasi konvolusi yang mengidentifikasi fitur-fitur penting seperti tepi, sudut, dan tekstur pada gambar. Selanjutnya lapisan pooling, yang dimana dia itu mengurangi dimensi fitur untuk mempercepat proses komputasi dan mengurangi kompleksitas pada sebuah model. CNN telah terbukti sangat efektif dalam tugas-tugas pengenalan pola visual dan klasifikasi gambar. Selanjutnya, computer vision merupakan sebuah cabang ilmu komputer yang memungkinkan komputer melihat, memahami, dan menafsirkan dunia visual seperti manusia. Menggunakan algoritma dan teknik komputasi untuk menganalisis gambar dan video secara otomatis. Teknologi ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti
pengenalan pola, deteksi objek, dan segmentasi gambar. Serta memainkan peran penting dalam sistem otomasi industri, pengenalan wajah, kendaraan otonom, dan pengawasan keamanan. Dengan kemajuan sensor dan kecerdasan buatan, komputer vision menjadi integral dalam pengembangan sistem deteksi dan klasifikasi kendaraan, menyediakan alat untuk analisis data visual yang akurat dan efisien. Selanjutnya, hasil pembahasan di sini adalah alur metode penelitian yang kami kerjakan. Pertama itu pengumpulan data terlebih dahulu. Ya. Datanya dikumpulkan terlebih dahulu dari berbagai sumber melalui teknik web scraping. Selanjutnya diproses data tersebut, dinormalisasikan gambar tersebut, dan lain-lain. Selanjutnya data tersebut itu dibagi ke dalam dua set ya, yaitu pertama set data training dan juga set data testing. Set data training itu dibagi sebanyak 80% dan set data testing itu 20%. Setelah itu data training ini dibangun sebuah arsitektur model. Nah, selanjutnya itu membangun sebuah arsitektur model CNN. Selanjutnya, setelah dibangun model CNN tersebut, data tersebut dilatih menggunakan model yang sudah dibuat tadi. Data trainingnya dilatih. Nah, setelah itu data training itu mengeluarkan hasil akurasi. Ya, setelah itu hasil tersebut akan dipakai nih untuk data testing ya. Bagaimana model tersebut itu lebih efektif apa enggak nih di data testingnya. Nah, di sini data testingnya itu diuji menggunakan model yang sudah di training sebelumnya, yaitu pada tahap sebelumnya ya. Data testing yang sebanyak 20% ini diuji dan menghasilkan akurasinya seberapa baik lah model yang sudah di training sebelumnya gitu. Selanjutnya, Sini kita akan membahas satu persatu setiap tahapan, dimulai dari tahapan pertama yaitu pengumpulan data, yang mana data yang dipakai pada penelitian ini berupa data gambar yang dibagi menjadi dua kelas, yaitu kendaraan ringan dan juga kelas kendaraan berat. Data gambar terdiri dari 500 gambar kendaraan ringan dan juga 600 gambar kendaraan berat yang diperoleh melalui teknik web scraping dari berbagai sumber online. Bisa dilihat dari kode program di sini terdapat beberapa library seperti kita menggunakan request untuk mengambil konten halaman web, kemudian ada juga beautiful soup untuk parsing HTML dan juga import OS di sini untuk memanipulasi file dan directory. Ada juga URL lib untuk menangani URL dan juga mengunduh gambar. Nah, kita juga terdapat beberapa function di sini. Yang pertama ada download image di sini, function untuk mengunduh gambar dari URL yang diberikan. Gambar diambil dari halaman web menggunakan Beautiful Soup dan juga URL gambar kemudian digunakan untuk mengunduh dan menyimpannya di folder yang ditentukan. Ada juga main function. Pada main function di sini fungsi untuk mengelola kategori kendaraan ringan maupun kendaraan berat dengan URL terkait untuk setiap kategori. Ini juga memastikan bahwa folder untuk menyimpan gambar ada dan juga memanggil function download image untuk setiap URL. Setelah kita melakukan preprocessing data, yang selanjutnya, setelah kita melakukan pengumpulan data, yang selanjutnya adalah melakukan preprocessing data. Di sini pada proses preprocessing data dimulai dengan memuat gambar dari folder yang telah ditentukan, yang akan digunakan sebagai data latih maupun data uji yang akan dibangun. Setiap gambar diubah ukurannya menjadi 128 piksel kali 128 piksel untuk memastikan konsistensi dalam dimensi dan mengurangi kompleksitas komputasi. Selanjutnya, setiap gambar diberi label sesuai dengan kategorinya, yaitu kendaraan kecil dan juga kendaraan kecil dengan label 0 dan kendaraan berat dengan label 1. Data gambar ya, dan juga label kemudian digabungkan, diacak, dan dibagi menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Proses normalisasi juga dilakukan untuk mengatur nilai piksel gambar menjadi rentang 0 sampai 1 yang membantu meningkatkan performa model. Pada kode program di sini bisa dilihat
Ya, kita menggunakan beberapa library seperti OS untuk berinteraksi dengan sistem file, CV2 untuk memproses gambar, NumPy untuk komputasi ilmiah dan juga manipulasi array, Matplotlib untuk membuat visualisasi data, kemudian TestFleet dari sklearn untuk membagi dataset menjadi set pelatihan dan pengujian, kemudian ada toCategorical dari TensorFlow untuk mengkonversi label ke format one-hot encoding, dan juga Shuffle dari sklearn untuk mengacak dataset. Di sini kita juga memiliki beberapa function. Yang pertama yaitu load image from folder. Di sini fungsi untuk membuat gambar dari folder yang diberikan, mengubah ukuran gambar menjadi 128 kali 128 pixel, dan juga menetapkan label untuk setiap gambar. Kemudian ada function preprocess data. Function preprocess data ini untuk membuat gambar dari folder kendaraan kecil dan besar dan juga menggabungkannya. Kemudian data diacak urutannya, kemudian dibagi menjadi set pelatihan dan pengujian. Kemudian dikonversi labelnya menjadi one hot encoding dan juga menormalisasi gambar. Eh, Setelah itu ada juga function display sample image. Di sini function untuk menampilkan beberapa contoh gambar dari set pelatihan beserta labelnya. Bisa juga dilihat nanti hasil dari outputnya, yaitu di sini beberapa contoh gambar yang sudah dilabeli seperti kendaraan kecil di situ kayak sedan labelnya 0, kendaraan SUV pribadi situ labelnya juga 0, dan kayak truk itu labelnya 1. Tahap selanjutnya setelah pre-processing yaitu kita membangun arsitektur model CNN. Ini arsitektur yang dibangun menggunakan library crush dari TensorFlow untuk mengklasifikasi gambar kendaraan ringan dan berat. Di sini terdapat beberapa lapisan seperti yang pertama ada conv 2D atau konvolusi 2D. Di sini terdiri dari 4 lapisan konvolusi yang digunakan untuk mengekstrak fitur dan dari gambar. Masing-masing menggunakan filter 3x3 dengan fungsi aktivasi real U. Yang yang kedua ada lapisan pooling. Di sini yaitu max pooling 2D di sini untuk dengan ukuran 2x2 digunakan untuk setelah setiap lapisan konvolusi untuk mengurangi dimensi fitur dan juga mencegah overfitting. Ada juga lapisan selanjutnya itu flatten untuk meratakan output dari lapisan konvolusi dan juga polling menjadi satu dimensi. Kemudian ada lapisan dense dengan 512 unit dan fungsi aktivasi real digunakan untuk melakukan pemrosesan lebih lanjut setelah lapisan konvolusi. Bertujuan untuk klasifikasi berdasarkan fitur-fitur yang diekstraksi. Dan juga lapisan dropout. Lapisan dropout di sini dengan rate 0,5 digunakan untuk mencegah overfitting dengan mengabaikan setengah dari neuron selama proses pelatihan. Terakhir itu ada lapisan output. Lapisan output terakhir dengan 2 unit sesuai dengan jumlah kelasnya, dan juga fungsi aktivasi softmax digunakan untuk output probabilitas kelas. Dalam programnya di sini bisa dilihat juga terdapat beberapa library seperti TensorFlow untuk membangun dan melatih model deep learning, dan juga sequential untuk membuat model berlapis linear, dan juga beberapa library dari TensorFlow seperti conv2D, maxpooling 2D, flatten, dense, dan juga dropout untuk membuat lapisan-lapisan pada CNN. Terdapat juga function create model di sini, function yang berfungsi untuk membuat model CNN dengan beberapa lapisan yang sebelumnya sudah dijelaskan sebelumnya, ada konvolusi, ada pooling, flatten, dash, dan juga dropout. Model ini dikompilasi dengan menggunakan optimizer Adam dan juga function loss categorical concentropy. Di sini terakhir yaitu model summary untuk menampilkan ringkasan dari arsitektur model termasuk jumlah parameter untuk setiap lapisan. Di sini bisa dilihat hasil dari arsitektur model yang sudah dibuat dengan sekitar 2.600.000 parameter. Ya, selanjutnya setelah dibangun sebuah model, di sini kami akan melatih model tersebut ya dengan berbagai langkah seperti inisialisasi model. Nah, inisialisasi model dilakukan dengan arsitektur yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya kompilasi model, di mana di sini menggunakan optimizer Adam dengan loss function
categorical cross entropy dan metrik akurasi. Optimizer Adam dipilih karena kemampuannya dalam menyesuaikan laju pembelajaran selama pelatihan yang umumnya menghasilkan konvergensi yang lebih cepat dan stabil. Hanya itu melakukan pelatihan pada model tersebut. Jadi model tersebut dilatih menggunakan data latih ya sebanyak 836 gambar selama 10 epoch dengan batch size 32. Selama pelatihan, model dievaluasi menggunakan data validasi untuk mengukur performa dan mendeteksi overfittingnya. Ya, di sini jadi program untuk melatih modelnya, mana bisa kita lihat di sini model fit ini adalah fungsi di sini untuk melatih model dengan 10 epoch dan ukuran base 32, yang dimana di sini jumlah sampel yang digunakan dalam satu iterasi, terus serta menggunakan data pengujian atau data testing untuk sebuah validasinya. Di sini bisa kita lihat ya, selama 10 iterasi akurasinya itu rata-rata cukup bagus ya, 9 rata-rata lebih banyak. Ya, selanjutnya ini adalah codingan untuk menampilkan dari model yang udah di training sebelumnya, di mana PLT plot ini itu untuk memplot akurasi dan loss ya untuk data pelatihan dan validasi selama setiap epoch. Jadi ini adalah grafiknya, bisa kita lihat di bawah ini. Di sini ada grafik dari akurasi dan juga dari lossnya. Terlihat bahwa akurasi model meningkat ya, dan lossnya itu menurun seiring bertambahnya epoch, menunjukkan bahwa model itu belajar dengan baik dari data pelatihan. Namun perbedaan yang signifikan ya, antara kedua grafik tersebut ya selama di pelatihan dan validasinya ya, karena dapat mengindikasikan potensi overfittingnya ya. Selanjutnya pengujian model ya. Setelah proses pelatihan model tadi ya, training, selanjutnya kita akan menggunakan model tersebut untuk data testing ya. Menggunakan data testing itu sebanyak 209 gambar yang telah dipisahkan dari dataset awal. Evaluasi model ini dilakukan untuk menilai performanya pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya dengan menggunakan berbagai metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, F1 score, dan confusion metric. Ya, di sini ada codingannya ya, codingan untuk mengevaluasi model pada data testing. Di sini ada fungsi model evaluate, di mana ini itu untuk evaluasi model pada data testing dan mencetak sebuah akurasinya. Dan juga di sini ada untuk menampilkan codingan untuk menampilkan gambar dari testing set ya dengan label. Di sini kita bisa lihat outputnya, dia akurasinya pada data testing tersebut tuh sebesar 100% ya, cukup baik ya. Terus di sini adalah gambar outputnya, di mana kendaraan ringan ini diberi deteksi label 0 dan kendaraan beratnya itu labelnya 1. Nah, selanjutnya ini adalah codingan untuk menampilkan hasil dari klasifikasi pada data testing tersebut ya, di mana menggunakan library dari scalemetric yang mengimpor klasifikasi report dan confusion metric. Di sini pertama itu memprediksi kelas dari data testing terlebih dahulu ya. Selanjutnya sini itu menampilkan hasil dari klasifikasinya dan juga hasil dari confusion metricnya. Ya, bisa kita lihat di sini model CNN yang dikembangkan memiliki akurasi yang sangat tinggi dengan precision recall dan F1 score mencapai nilai maksimum. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang sangat baik secara keseluruhan. Selanjutnya ada gambar confusion metricnya ya. Bisa kita lihat di sini. Confusion metric menunjukkan model mampu mengklasifikasikan dengan benar. Bisa kita lihat di sini ada 91 kendaraan ringan itu diklasifikasikan dengan benar.
sementara 0 kendaraan ringan diklasifikasikan sebagai salah ya. Sebagai kendaraan berat gitu. Selanjutnya sebaliknya nih, 118 kendaraan berat diklasifikasikan dengan benar dan 0 kendaraan berat diklasifikasikan sebagai salah sebagai kendaraan ringan. Nah, confusion metric ini menunjukkan model mampu mengklasifikasikan dengan benar. Selanjutnya kesimpulannya. Jadi penelitian ini berhasil mengembangkan sebuah model CNN untuk deteksi dan klasifikasi kendaraan ringan dan berat dengan hasil yang sangat memuaskan. Dari akurasi training tadi itu 100% dan akurasi validasi pada dan itu sebanyak 99,52% dan akurasi testingnya itu 100%. Precision recall dan F1 score juga mencapai nilai yang sempurna, yaitu 1, menunjukkan model sangat andal dalam klasifikasi kendaraan. Meski demikian, ada kekurangan yang membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut ya. Ya, sekian dari paparan deteksi dan klasifikasi kendaraan ringan dan berat di jalan tol menggunakan CNN. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.